Hukum asli dari rujuk adalah mubah atau boleh dan merupakan hak bagi seorang suami. Namun dalam kasus tolak bid'ah hukumnya berubah dari hukum asal, ya. Kita lihat hukum wajib rujuk ini seperti apa. Dalam mazhab Maliki dan Hambali mewajibkan rujuk bagi suami yang melakukan tolak kepada istrinya dengan tolak bid'ah, ya. Di antara kategori tolak bid'ah itu adalah tolak yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri saat istri sedang dalam keadaan haid. Itu termasuk tolak bid'ah itu. Maka segera, artinya wajib dia rujuk itu. Itu pun kalau jatuh tolak 1 atau tolak 2. Kalau tolak 3 juga enggak, karena kembali ke hukum asalnya nanti, ya. Nah, dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa dia telah mentolak istrinya dalam keadaan haid. Lalu ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya tentang hukumnya kepada Rasulullah SAW. Singkatnya, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu Rasulullah SAW mengatakan untuk menyuruh, ya, Umar ini merujuk istrinya. Wajib dia rujuk katanya, karena melakukan talak bid'ah, dan itu pun kan jatuhnya talak 1 atau 2. Bagaimana dengan status rujuk yang sunnah? Mazhab Syafi'i dan Hambali dalam kasus ini tidak mewajibkan rujuk. Mereka hanya mengatakan hukumnya sunnah. Begitu juga dalam kasus di mana seorang suami merasa menyesal telah mentolak istrinya, apalagi ditambah dengan kemaslahatan anak, ya. Maka umumnya para ulama mengatakan merujuk istri yang telah ditolak hukumnya sunnah. Dalilnya adalah fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulhan wa sulhun khairun. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik. Surat An-Nisa ayat 128. Ya, begitu juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 237 itu. Allah berfirman, dan janganlah kalian melupakan kebaikan-kebaikan di antara kalian. Bagaimana dengan status hukum haram rujuk? Rujuk yang hukumnya haram, ya, dalam kasus di mana suami berniat mencelakakan istrinya. Larangan seperti itu telah dengan tegas disebutkan di dalam Al-Quran. Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberikan kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Maksudnya di sini haram dia itu merujuk istrinya, karena kalau nanti dia rujuk bininya itu malah menyebabkan mudarat. Apalagi ya, kasus yang paling sering terjadi itu adalah laki-laki yang suka main tangan, artinya KDRT, ya, dicerailah istrinya ini. Ketika istrinya sudah dicerai, menyesallah dia ini, gitu ya. Ya, lalu dia ingin kembali, ya qadarullahnya jatuh tolak 1 lah gitu ya. Maka mau dia rujuk istrinya ini. Tapi kalau dia rujuk ke istrinya nanti lagi dia niaya istrinya, nah itu haram hukumnya untuk rujuk itu, ndak usah rujuk. Ya, jadi mikir-mikir kalau mau rujuk lagi. Baik, selanjutnya tentang syaratnya rujuk. Untuk sahnya tindakan merujuk istri yang sudah terlanjur ditolak, ya, ada beberapa syarat. Dan ini tentu tentang rujuknya terhadap tolak yang dijatuhkan, tolak raj'i. Tolak raj'i ini tolak yang dimungkinkan setelah itu terjadi rujuk, yaitu tolak yang baru 1 kali atau tolak yang untuk kedua kalinya, ya, dan dia masih dalam masa iddahnya, ya, maka besar kemungkinan ya ada angin baik mereka rujuk, maka tentu mereka rujuk, gitu kan ya. Sedangkan bila tolak itu sudah sampai ketiga kalinya, maka tolak itu sudah bukan lagi tolak raj'i, sehingga tidak bisa terjadi rujuk di situ, ya. Tolak untuk yang 3 kalinya sering diistilahkan dengan tolak
bainunah kubra. Nah, kalaupun mantan pasangan suami ingin kembali, ya, walau sudah 3 kali diceraikan, syariat Islam mengharuskan wanita itu untuk menikah dengan laki-laki lain, ya, dengan nikah yang sah dan hubungan yang sah tentunya, ya. Artinya hubungan sebagai suami istri harus terjadi, ya. Tentu dalam hal itu ditegaskan di dalam suratul Baqarah ayat 230. Nah, yang kedua, dalam masa iddah, syarat kedua bahwa rujuk itu dilakukan mesti dalam masa iddah dan sebelum habis masa iddah itu, ya. Dan masa iddah itu adalah 3 kali quru. Bisa 3 kali masa suci, bisa 3 kali masa haid, tergantung, ya. Sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Qur'an bahwa wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri atau menunggu, ya, iddah, ya, 3 kali quru, ya. Sedangkan kalau wanita itu dalam keadaan hamil dan tidak mungkin mendapatkan haid, maka batas masa iddahnya sampai dia melahirkan, ya. Perempuan-perempuan yang hamil, ya, maka nanti dia iddah itu sampai mereka melahirkan. Kalau sudah lewat masa iddah maka sudah tidak bisa rujuk lagi, ya. Kalau dikatakan tidak bisa rujuk begitu saja, maksudnya bukan berarti pasangan itu tidak boleh bersatu kembali, ya, bisa. Cuman itu kan sudah jatuh tolak bain sughra. Maka kalau tolak bain sughra itu dia mesti membuat akad baru lagi. Artinya tunaikan syarat dan ketentuan seperti awal. Ada mahar, ijab dan qabul, ya, kedua saksi dan wali. Nah, mesti didatangkan lagi itu. Kenapa? Karena sudah keluar daripada masa iddah. Syarat yang ketiga, syarat rujuk ini sudah dukhul sebelumnya. Artinya pas nikahnya itu, setelah nikah sudah terjadi dukhul, ya. Rujuk terjadi setelah sebelumnya ada dukhul, yaitu hubungan badan alias jima antara suami istri. Mengapa? Sebab kalau suami istri itu tidak pernah melakukan hubungan jima, kemudian suami istrinya ini tadi bercerai, maka tidak ada masa iddah, ya. Tidak perlu ada masa iddah, ya. Syarat kedua ini menyebutkan bahwa rujuk itu hanya bisa dilakukan di dalam masa iddah. Kalau masa iddahnya saja tidak ada, maka rujuk pun tidak bisa dilakukan. Kalau pasangan ini mau bersatu kembali, jalurnya bukan lewat rujuk, tetapi lewat sebuah pernikahan. Faham ya maksudnya syarat yang ketiga ini? Maksudnya syarat yang ketiga ini sudah didukhul. Artinya setelah terjadinya pernikahan yang sah ini, suami istri ini mesti didukhul dulu. Artinya ada hubungan suami istri. Karena kalau tidak ada hubungan suami istri, kalau terjadi perceraian maka tidak ada iddah dia di situ, ya, karena tidak didukhul gitu, ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 49, hai orang-orang yang beriman, kalau kamu menikahi perempuan beriman katanya, ya, lalu kamu ceraikan dia, tapi kamu belum mencampuri dia, belum mendukhul dia, ya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka perempuan ini menjalani iddah, ya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah, itu maksudnya yang di syarat yang ketiga ini. Lalu syarat yang keempat, sebelum terjadinya fasah, ya. Syarat keempat ini bahwa rujuk bisa dilakukan asalkan pernikahan itu belum sempat dibubarkan lewat jalur fasah, ya. Fasah berbeda dengan talak. Fasah adalah pembatalan pernikahan yang sudah terlanjur terjadi, ya, seolah-olah tidak pernah terjadi pernikahan sebelumnya, itu fasah. Sedangkan talak bukanlah pembatalan pernikahan, melainkan menyudahi hubungan pernikahan yang sudah berjalan. Nah, jadi beda talak dengan fasah. Lalu kenapa kalau pisah lewat fasah tidak bisa dilakukan rujuk?
karena dalam fasah tidak dikenal masa iddah. Maka istri yang pisah dengan suami lewat cara difasah tidak perlu menjalani masa iddah, sebab masa iddah yang wajib menjalani masa iddah hanya bagi mereka yang berlaku bila talak terjadi. Ya, bisa difahami ya. Yang kelima, syarat rujuk itu talaknya tanpa iwad, ya. Artinya bukan khulu kan. Syarat kelima ini bahwa rujuk bisa dilakukan asalkan bubarnya pernikahan itu bukan lewat jalur khulu. Khulu adalah pelepasan hubungan perkawinan dengan cara istri memberi tebusan kepada suami dengan tujuan agar suami menceraikannya. Yang menjadi titik penting dalam khulu bukan pada status perpisahan, namun justru terletak pada harta atau uang tebusan itu sendiri. Adanya harta atau uang tebusan inilah yang membedakan khulu dengan jenis perpisahan dan lainnya secara unik dan spesifik. Syarat keenam, bahwa rujuk yang dilakukan itu tidak boleh bersyarat, dalam arti digantungkan pada suatu kejadian. Suami harus menyebutkan status rujuk secara pasti dengan lafaz yang tidak menggantung. Bila suami berkata, aku akan merujukmu bila nanti malam turun hujan, maka hal itu belum bisa dikatakan sebagai rujuk karena menggantung itu. Tidak ada rujuk mu'allaq, yang ada itu talak mu'allaq saja ya. Kalau ini kan modelnya menggantung itu jadi miripnya dengan talak mu'allaq kan. Kalau talak mu'allaq itu ya menggantung. Kalau kamu keluar dari rumah ini aku talak kamu, itu talak mu'allaq namanya. Nah, tapi kalau rujuk nggak ada rujuk mu'allaq. Kalau kamu keluar dari rumah ini nanti aku rujuk kamu, berarti itu belum rujuk itu memang. Ya, begitu juga bila dia berkata aku akan merujukmu minggu depan, itu pun belum termasuk rujuk yang sah. Syarat yang ketujuh, syaratnya adalah ahliyah. Syarat terakhir adalah ahliyah. Ini maksudnya suami merujuk harus berstatus muslim, akil balik. Bahkan dalam mazhab Syafi'iyah ditambahkan syarat lagi, yaitu tidak dalam keadaan terpaksa dan bukan suami yang murtad gitu ya. Yang terakhir, bagaimana tata cara rujuk itu sendiri? Baik, secara umum ini tata cara rujuknya ya. Secara umum para ulama rujuk bisa dilakukan dengan ucapan atau perbuatan. Ya. Kalau dengan perkataan, rujuk sah dilakukan dengan satu kalimat seperti lafaz raja'tuki yang bermakna aku merujukmu. Ya. Lafaz rujuk ini tidak disyaratkan harus diucapkan kepada istri langsung. Jadi boleh saja seseorang hanya ikrar seorang diri, ya, tidak di depan istrinya. Ya. Misalnya dia berkata aku merujuk dia, aku merujuk istriku. Cukup begitu saja dan hukumnya itu sudah sah. Ya. Nanti istrinya cukup diberitahu bahwa suami sudah merujuk dia, dan dia tidak harus menyaksikan ucapan suami itu ya. Bahkan dalam ikrar rujuk juga berlaku ucapan yang bersifat kinayah juga ya, artinya kalimat bersayap. Misalnya dia akan mengucapkan dirimu tetap milikku gitu kan, itu kan kinayah ya. Maka kalimat itu sah juga ya, dan sudah cukup menjadi syarat rujuknya gitu ya, atau cara rujuknya itu sudah dianggap sah ya. Itu kalau dengan perkataan. Kalau dengan perbuatan, banyak ulama yang berpendapat bahwa rujuk juga sah dilakukan tanpa ucapan apapun, dan sebagai gantinya hanya berupa tindakan atau perbuatan saja, baik berupa percumbuan ataupun dengan adanya dukhul ya. Namun pendapat ini ada pengecualian ya dari sebagian ulama, dan juga ada perbedaan ya. Dengan perbuatan ini ada perbedaan, tetapi dengan perkataan itu sepakat ulama, baik dengan cara yang sharih maupun dengan cara yang kinayah. Tapi dengan perbuatan ini di sini ada perbedaan ulama kalau merujuk istri dengan perbuatan. Kalau dalam pandangan madhab Hanafi sendiri, percumbuan sebelum jima sudah termasuk rujuk. Intinya dalam madhab Hanafi ya, dalam pandangan madhab Hanafi ini percumbuan sebelum jima itu sudah termasuk rujuk katanya, dan semua itu terjadi meski tidak harus diiringi niat katanya.
artinya niat untuk rujuk gitu kan. Ya. Karena di sini menurut pandangan madhab Hanafi, menyentuh dengan syahwat atau melihat ya kemaluan istri dengan nafsu syahwat, semua itu menurut pandangan madhab Hanafi merupakan rujuk sudah itu. Pendapat ini juga menurut yang diriwayatkan dari mazhab Hanafi itu dari banyak ulama juga, di antaranya Sa'id bin Musayyib, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, ya, Tawuz, Atha bin Abi Rabah, Al-Auza'i, Al-Thawri, Ibnu Abi Layla, Asy-Sya'bi, dan Sulaiman At-Taimi, ya. Dalam hal melihat atau menyentuh kemaluan istri dengan nafsu, harus dibedakan antara memandang bagian tubuh dengan memandang kemaluan, ya. Yang bisa menjadi rujuk hanya bila memandang kemaluan dengan nafsu. Sedangkan bagian tubuh yang lain meski memandang dengan sepenuh nafsu belum termasuk rujuk. Demikian juga dengan menyentuh kemaluan istri yang disyaratkan harus dengan nafsu syahwat. Ini untuk membedakan antara sentuhan sebagai permulaan persetubuhan dengan sentuhan dilakukan oleh dokter. Dokter demi untuk pengobatan bisa saja menyentuh kemaluan tetapi tidak ada nafsu syahwat, ya. Begitu juga dalam hal mencium istri dengan nafsu. Mencium istri juga akan membuat terjadinya rujuk dengan syarat harus dengan nafsu syahwat. Intinya di dalam madhab Hanafi ini, cara rujuk dengan istri, metode dengan perbuatan itu sah jika itu dibarengi dengan syahwat, ya. Begitu dalam madhab Hanafi. Landasan syar'inya dalam mazhab Hanafi ini adalah rujuk itu sama dengan nikah katanya, ya. Rujuk itu sama dengan nikah. Tidak ada suara kalian ya, tumben. Biasanya next Umi, keenakan tidur atau terserah, sudah. Yang penting sudah saya jelaskan, ya. Baik. Atau mungkin sibuk ngelihat kitab ya, nggak lihat layar, nggak apa-apa. Nah, landasan syar'i di dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi ini mengatakan bahwa rujuknya dengan cara perbuatan itu cukup dengan cara dia ada syahwat saja, baik dalam menyentuh kemaluan istri atau mencium istri, ya, atau melihat kemaluan istri harus dibarengi dengan syahwat, maka itu sudah bisa menjadi rujuknya dalam bentuk perbuatan menurut mazhab Hanafi. Landasan syar'inya adalah bahwa rujuk itu sama dengan nikah katanya. Kalau dalam nikah dibolehkan jima dan muqaddimahnya, maka dalam rujuk juga berlaku jima dan muqaddimahnya juga. Dan rujuk juga terjadi meski yang melakukan percumbuan sebelum persetubuhan pihak istri sendiri. Bila istri mencumbui suaminya seperti mencium, memandang aurat dan menyetubuhi suaminya dengan sepenuh nafsu syahwat, maka sudah terjadi rujuk dalam mazhab Hanafi. Bagaimana pandangan mazhab Maliki? Pandangan mazhab Maliki punya banyak kemirikan dengan pandangan mazhab Hanafi, ya, yaitu jima itu dan percumbuan penuh syahwat sudah menjadikan rujuk itu terjadi. Berarti mazhab Hanafi dan Maliki ini sama pendapatnya. Namun perbedaannya dalam mazhab ini bahwa semua itu harus diiringi dengan niat untuk rujuk, ya. Harus ada niat di sini kalau mazhab Maliki ini. Bila suami melakukan percumbuan yang membawanya kepada nafsu syahwat yang berat seperti mencium, menyentuh, bahkan memandang kemaluan istri, belum terjadi rujuk kecuali dia berniat dalam hatinya untuk rujuk. Nah, di sini ada perbedaannya juga. Artinya gini, mazhab Hanafi dan Maliki ini ada persamaan dan perbedaan. Ya, persamaannya adalah sama-sama ketika melakukan satu perbuatan kepada istrinya ini, ya, kalau dibarengi dengan syahwat maka itulah rujuknya, ya. Tapi dalam mazhab Maliki sedikit perbedaan, harus dibarengi dengan niat. Kalau dalam mazhab Hanafi tidak disertakan niat tadi. Intinya mencumbu dengan penuh syahwat saja ke istrinya itu sudah termasuk rujuknya. Tapi dalam mazhab Maliki ini harus ada disertai niat, dan tentu dia mencumbu istrinya itu dengan syahwat, gitu ya. Bagaimana dengan pendapat mazhab Syafi'i? Pendapat mazhab Syafi'i agak berbeda dengan kedua pendapat sebelumnya. Dalam mazhab Syafi'i, perbuatan seperti pencumbuan atau persetubuhan suami istri sama sekali
tidak akan menyebabkan terjadinya rujuk, bahkan meski perbuatan itu diiringi dengan niat merujuk istrinya. Ingat, dalam mazhab Syafi'i ini berbeda sendiri, ya. Landasan syar'inya yang digunakan oleh mazhab Syafi'i bahwa suami yang menjatuhkan talak pada istrinya berstatus seperti orang lain, ajnabi. Ketika suami mentolak istrinya, maka saat itu automatically istrinya itu menjadi orang asing, ajnabiyah. Nah, mereka diharamkan, itu konsekuensinya. Mereka diharamkan melakukan hubungan suami istri, nggak boleh, ya. Kecuali setelah rujuk baru boleh. Dan dalam pandangan mazhab Syafi'i, rujuk itu diibaratkan seperti sebuah pernikahan, di mana nikah itu tidak cukup hanya dilakukan dengan persetubuhan hanya atau hanya niat saja, nggak cukup. Nikah itu butuh akad secara lisan. Maka rujuk pun harus dilakukan dengan lisan sebagaimana pernikahan. Kecuali bedanya antara rujuk dan pernikahan itu adalah rujuk itu tidak perlu ada ijab qabul, tetapi pernikahan itu perlu ada ijab qabul. Maka oleh karena itu mazhab Syafi'i memandang ketika seorang suami menyetubuhi istrinya atau mencumbui istrinya dalam masa iddah, maka perbuatan itu termasuk haram, ya, sebagaimana haramnya menyetubuhi atau mencumbui wanita ajnabiyah yang bukan istrinya, ya. Bagaimana dengan pendapat mazhab Hambali? Pendapat mazhab Hambali dalam masalah rujuk lewat perbuatan adalah rujuk terjadi manakala dilakukan hubungan suami istri, ya. Sedangkan mukaddimahnya seperti percumbuan, ciuman, sentuhan dan melihat kemaluannya belum mengakibatkan terjadinya rujuk, ya. Jadi dalam madhab Hambali ini rujuk lewat perbuatan itu kalau dia melakukan hubungan suami istri. Intinya kesimpulan daripada tata cara rujuk ini memang dalam hal perbuatan itu ada perbedaan, ya. Yang menjadi kesepakatan ulama 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali adalah merujuk dengan perkataan, ya. Itu tidak ada khilaf. Tapi ketika merujuk dengan perbuatan itu ada khilaf. Pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Hambali sama, diperbolehkan dengan perbuatan. Tetapi menyendiri mazhab Syafi'i tidak dibenarkan merujuk istri dengan perbuatan, ya. Mesti harus ada ikrar rujuk dulu, baru nanti boleh melakukan hubungan suami istri. Kalau suami istri melakukan hubungan, ya, di saat belum adanya ikrar rujuk dari suami atau dari istri, maka hubungan suami istri itu haram dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ketat, karena rujuk dengan pernikahan itu ada persamaan dan perbedaan, ya. Tentu harus sama-sama ada ikrar. Tapi kalau di dalam merujuk cukup ikrar saja. Kalau di dalam nikah harus ada ijab dan qabul, ya, kira-kira begitu. Nah, bagaimana status saksi di dalam rujuk? Apakah dibutuhkan saksi atau tidak di dalam rujuk ini? Nah, di sini ada khilafiyah di antara para ulama, ya, dalam masalah keharusan adanya saksi ketika rujuk, ya. Yang mengatakan tidak perlu ada saksi ketika merujuk istri itu adalah pendapat jumhur ulama, Hanafi, Maliki dan Syafi'i, dengan qaul jadidnya pada umumnya tidak mensyaratkan adanya saksi untuk rujuk ini, kecuali mereka mengatakan bahwa keberadaan saksi hukumnya mustahab saja, artinya dianjurkan saja, ya. Begitu di dalam dalilnya juga dipakai dalam surat At-Thalaq ayat 2, dan hendaklah ada 2 orang saksi yang adil dari kalian. Walaupun secara nas memang ada disebutkan, namun perintah dalam nas itu tidak bermakna kewajiban, melainkan hanya merupakan sunnah saja adanya saksi ketika rujuk menurut jumhur ulama. Tetapi pendapat mazhab Syafi'i dalam qaul qadim, pendapatnya yang lama, diwajibkan adanya saksi dalam rujuk nikah ini,
ya. Demikian juga pendapat sebagian riwayat dari mazhab Hambali.